Selamat pagi sahabat waktu luang dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan mencoba mereview bagaimana cara menurunkan pH air kolam dalam skala yang besar. Untuk mengetahuinya, tonton terus video ini ya. Sebelumnya saya akan menguras air kolam ini dulu agar bisa langsung saya praktekkan untuk mengisi air kolam ini. Air mulai terlihat surut, artinya proses pengurasan kolam sudah hampir selesai. Di sini saya menggunakan metode penyimponan bagian dasar kolam karena kolam saya ini tidak terdapat saluran pembuangan air. Untuk mengisi air kolam nanti saya menggunakan sumber air dari sumur, tapi terkadang pH yang dimilikinya terlalu tinggi, jadi perlu saya turunkan terlebih dahulu sebelum saya isi ke dalam kolam. Di sini saya mencoba mengukur kadar pH yang dimiliki air sumur tersebut. Terlihat pH yang dimilikinya kisaran di angka 7,6. Tapi perlu kita tunggu sampai benar-benar berhenti angkanya. Masih kisaran 7,6, 7,5. Tapi saya ingin menurunkan pH-nya terlebih dahulu sebelum saya isi ke dalam kolam. Untuk menurunkan pH airnya, saya tuangkan dulu cairan penurun pH. Saya memakai cairan ini karena terbukti cepat menurunkan pH dalam skala yang besar. Setelah itu saya aduk airnya agar tercampur. Saya aduk sekitar 3 menit biar air tersebut benar-benar tercampur rata. Selang waktu 10 menit saya ukur kembali kadar pH airnya ada di kisaran berapa. Di sini mulai terlihat kadar pH airnya sudah turun di angka 69, tapi kita masih tunggu sampai di angka berapa pH airnya. 68, kita masih tunggu sampai di angka berapa kadar pH airnya. Tapi kalau dilihat cairan penurun pH tersebut benar-benar bekerja menurunkan kadar pH airnya. Di angka 67, tadi di angka 7,6, 7,5, 6,6, 6,7 kadar pH nya setelah diturunkan 6,6, 6,7. Sekarang saya akan mulai mengisi airnya ke dalam kolam. Kolam saya ini biasanya ketinggian airnya
sekitar 35 cm sampai 45 cm. Untuk itu saya memerlukan 3 ember besar ini untuk mengisinya. Tapi kadang ember pertama saya turunkan dahulu pH-nya, lalu ember kedua dan ketiga tidak saya turunkan pH-nya, agar saya dapat pH air yang ideal untuk kolam ini. Keesokan harinya kita akan coba cek bagaimana kondisi kolam yang airnya kemarin baru kita ganti. Di sini terlihat ikannya nyaman-nyaman aja. Oh ya, dalam kolam ini yang saya pelihara ikan nilanya ada sekitar 20 sampai 30 ekor. Ada juga ikan patin ukuran 15 cm ke atas sekitar 12 ekor. Dan ada ikan nila juga yang besar sekitar 2 ekor. Ada juga ikan mas 3 ekor yang masih kecil. Dari sini timbul pertanyaan, cairan apa yang saya gunakan untuk menurunkan kadar pH air kemarin. Di sini saya menggunakan air aki Zur atau air aki isi ulang yang berwarna merah botolnya, dan saya beli juga dengan harga terjangkau. Sekarang coba kita ukur kadar pH dalam air kolam yang kemarin baru habis kita kuras. Di angka 7,6, sekarang 7,5. Terus turun di angka 7,4. Tunggu apakah masih turun kadar pH-nya. Sepertinya di kisaran 7,4 kadar pH air kolam ini. Cukup bagus kadar pH-nya, karena kadar pH yang bagus kisaran 6,5 sampai angka 8 kadar pH air kolam. Jadi kadar pH kolam ini cukup bagus. 7,4 75, turun lagi ke angka 7,3 kadar pH-nya. Berarti cukup bagus kadar pH yang dimiliki air kolam ini. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menontonnya.